sebelumnya, maka bagaimana cara kita mencari harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan? Bisa kita menerapkan rumus ini. Jadi harga keseimbangan rumusnya adalah A ditambah C dibagi B ditambah D. Sedangkan kuantitas keseimbangan rumusnya adalah AD minus BC ditambah B dan D dengan syarat AD itu harus lebih besar dibanding BC. Untuk menggunakan rumus-rumus ini wajib diingat bahwa semua konstanta dan koefisien dalam persamaan permintaannya diabsolutkan. Jadi maksudnya seperti ini. QD 21 minus 3P, QS minus 4 ditambah 8P. Maka ketika kita mencatat berapa koefisien dari QD dan QS, A adalah 21, di sini 21 karena positif, maka tetap positif. B adalah pada persamaan permintaan adalah minus 3, tapi kita absolutkan menjadi B itu sama dengan 3. Kemudian C ini minus 4, kita absolutkan menjadi 4, 8 karena positif tetap 8. Setelah kita dapatkan koefisiennya, tinggal kita masukkan ke dalam persamaan ini. Maka didapatkan harga keseimbangan adalah 25/11, sedangkan kuantitas keseimbangan adalah 156/11. Kemudian pada kenyataannya, umumnya permintaan satu barang itu akan dipengaruhi oleh barang lainnya. Karena terdapat hubungan substitusi ataupun komplementer antara dua macam barang. Dalam artian, dalam mengkonsumsi barang, kadang-kadang kita membutuhkan barang lainnya agar barang tersebut bisa memberikan manfaat kepada kita. Contohnya, apabila dua barang memiliki hubungan substitusi saling menggantikan, ini contohnya kayak teh dan kopi. Kemudian apabila hubungannya komplementer saling melengkapi, contohnya seperti gula dan kopi dan gula. Jadi ini grafik paling kiri adalah persamaan untuk barang pertama, dan ini adalah barang kedua yang tengah-tengah, sedangkan ini adalah persamaan untuk barang ketiga, dan seterusnya. Oke, bagaimana cara kita mencari keseimbangan untuk keseimbangan pasar dengan dua barang? Sama seperti sebelumnya, maka keseimbangan pasar diperoleh pada saat QD dan QS, tapi di sini masalahnya kita fungsi permintaan dan fungsi penawaran ada dua, yaitu untuk fungsi permintaan barang satu dan fungsi permintaan barang kedua. Kemudian kita manipulasi, kita peroleh bahwa harga keseimbangan itu bisa kita peroleh dengan menerapkan rumus ini langsung. Harga P1, P2 keseimbangan yang sebelah kanan. Ini hanya pembuktian. Oke, ini langsung aja kita masuk pembahasan contoh. Jadi fungsi permintaan barang pertama adalah 10 minus 2P1 tambah P2. Fungsi penawaran barang pertama adalah minus 2 tambah 3P1. Ingat bahwa hubungan komplementer ataupun substitusi dia akan mempengaruhi fungsi permintaan saja, sedangkan fungsi penawaran itu hanya dipengaruhi oleh harga barang pertama. Kemudian fungsi permintaan barang kedua ini 15 ditambah P1 minus P2. Kemudian fungsi penawaran barang kedua adalah minus 1 ditambah 2P. Perhatikan fungsi permintaan barang satu atau barang kedua. Harga barang pertama memiliki koefisien negatif, berarti ini sesuai dengan hukum permintaan bahwa harga berbanding terbalik dengan jumlah yang diminta. Tapi yang menjadi masalah adalah ini, harga barang kedua yaitu koefisiennya di sini positif, maka kita artikan bahwa hubungan antara barang satu dan kedua adalah saling menggantikan. Jadi kalau misalnya koefisiennya positif, itu adalah hubungan yang substitusi, sedangkan apabila koefisien harga barang lainnya ini negatif, maka akan saling melengkapi. Kemudian kita masukkan koefisien-koefisiennya ini, kita cari dulu nilai-nilai variabel yang dibutuhkan. Maka hasilnya seperti ini. Oke, kemudian bisa juga kita mencari keseimbangannya dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi yang caranya seperti ini. Jadi kita tahu bahwa dalam keseimbangan QD itu harus sama dengan QS, maka langkah pertama adalah kita mencari persamaan keseimbangan untuk barang pertama dan barang kedua yang di sini dituliskan A dan B. Setelah kita dapatkan persamaan keseimbangan barang satu dan barang kedua, tinggal kita melakukan eliminasi seperti yang sudah diajarkan sebelumnya. Jadi di sini ini terserah aja yang mana yang pengen dieliminasikan. Tapi di sini saya sih cari yang koefisiennya paling kecil. Di sini adalah P2, maka persamaan satu kita harus rubah dulu, kita kalikan dengan 3 kali, sedangkan persamaan kedua kita kali dengan 1.
maka di sini kita bisa eliminasi P2. Dengan mengeliminasi, maka persamaan kita tinggal 14P1 sama dengan 52, maka bisa kita cari berapa besarnya P1. Setelah dapat nilai P1, tinggal kita substitusikan kembali ke persamaan keseimbangan barang pertama atau keseimbangan barang kedua untuk mencari berapa besarnya P2. Pengaruh pajak dan substitusi berikutnya. Pengaruh pajak. Pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang akan menyebabkan harga jual barang tersebut naik. Produsen akan mengalihkan atau sebagian beban pajak kepada konsumen dengan jalan menaikkan harga jual produknya. Jadi di sini ada dua macam pajak yang mungkin dianalisa. Yang pertama adalah pajak spesifik. Jadi besarnya pajak itu tetap atau dalam makro disebut sebagai pajak lamsam. Yang satu lagi adalah pajak proporsional atau ad valorem. Jadi besaran pajak ini berdasarkan persentase tertentu dari harga jual. Untuk analisa yang kita buat, kita akan menggunakan pajak spesifik saja. Oke, perhatikan bagian ini. Jadi pengaruh pajak terhadap fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Pengaruh pajak itu hanya akan mempengaruhi besaran fungsi penawaran, tapi fungsi permintaan setelah dan sebelum dikenakan pajak akan sama saja. Sedangkan fungsi penawaran ini akan berubah. Perhatikan di sini. Jadi fungsi penawaran sebelum pajak adalah fungsi dari quantity. Maka setelah dikenakan pajak, fungsi P sama dengan fungsi dari quantity ditambah dengan T. Jadi apabila suatu barang dikenakan pajak, maka secara grafik kurva penawaran kita akan bergeser paralel ke atas. Jaraknya itu tergantung besaran pajak yang dikenakan. Sedangkan slope dari kurva penawaran kita tidak akan berubah. Sebagai contoh nih, QD sama dengan 11 min P, QS sama dengan min 4 tambah 2P, dikenakan pajak sebesar 3 unit per unit. Maka ini ada dua pertanyaan. Jadi kita pertama cari harga dan kuantitas sebelum pajak. Kemudian kita cari juga kuantitas dan harga keseimbangan setelah dikenakan pajak. Setelah itu kita akan mencari berapa besarnya beban pajak yang ditanggung konsumen, produsen, dan berapa besaran pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah. Jadi untuk mencari harga keseimbangan sebelum pajak, QD sama dengan QS, maka kita dapat harga keseimbangannya adalah 5, sedangkan kuantitas keseimbangannya adalah 6. Ini adalah kondisi sebelum dikenakan pajak. Oke, karena kemudian perhatikan di sini nih, ini ada sedikit triknya. Jadi karena fungsi kita bentuknya formnya adalah QD sama dengan 11 minus P, artinya untuk menambahkan pajak ke dalam fungsi, terpaksa kita harus merubah dulu fungsi kita menjadi P sama dengan 11 minus QD. Setelah kita rubah, baru kita tambahkan dengan pajak. Ini fungsi penawaran kita. Jadi setelah kita inverse menjadi setengah QS ditambah 2. Jadi kemudian setelah kita inverse baru kita tambahkan dengan pajak. Kemudian untuk mencari keseimbangan setelah pajak maka sama, kita QD sama dengan QS, QD-nya persamaan permintaan tidak berubah dan ini adalah penawaran setelah dikenakan pajak. Maka kita peroleh bahwa kuantitas keseimbangan setelah pajak ini menjadi 4, sedangkan harga menjadi 7. Jadi harga naik sedangkan kuantitas ini turun. Ini adalah analisa grafiknya. P sama dengan setengah QS tambah 2, ini adalah fungsi penawaran sebelum pajak, dan ini adalah fungsi penawaran setelah pajak. Bagaimana cara kita mencari beban pajak? Jadi secara grafik, besaran pajak itu adalah wilayah yang diarsir hitam ini. Jadi dari wilayah yang diarsir, jadi penerimaan pajak pemerintah adalah besarnya wilayah yang dikotakin ini, sedangkan berapa besarnya yang ditanggung pemerintah, ditanggung oleh produsen dan konsumen, itu harus kita hitung. Oke, ini yang pertama. Jadi berapa besarnya total penerimaan pemerintah dari pajak? Simpel aja, kita cari berapa kuantitas setelah pajak dikali dengan tingkat pajaknya, yaitu tingkat pajak 3 dan kuantitas keseimbangan adalah 4, maka penerimaan pajak pemerintah adalah 12.
Kemudian untuk mencari tarif pajak ini